Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Sahabat podcast Penezawa DKI Jakarta yang berbahagia, jumpa kembali bersama kami, tentunya dengan orang yang berbeda dan juga tema yang berbeda. Tema kali ini kami mengangkat merdeka tapi belum merdeka. Kebetulan saat ini kita sudah berada di bulan Agustus, di mana bulan Agustus adalah bulan yang penuh dengan kemerdekaan. Boleh saya mengutip dari Sultan Syahrir, kemerdekaan nasional bukanlah pencapaian akhir, tetapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya. Saat ini sudah ada di tengah-tengah kami, yaitu seorang narasumber yang berasal dari Penyuluh Agama Islam Jakarta Selatan. Beliau adalah seorang ustazah, yaitu Ustazah Hindun SHI. Assalamualaikum Ustazah Hindun, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, Bu Isti sehat. Alhamdulillah sehat. Lancar ya perjalanan ke sini, Bu? Alhamdulillah, sedikit macet sudah biasa. Iya, baik. Baik, Ibu, tema kita hari ini kan tentang merdeka tapi belum merdeka. Ini sebenarnya maknanya sangat dalam ya, apalagi Betul. saat ini kita berada di bulan kemerdekaan ya, tepatnya bulan Agustus. Nah, yang di sini saya ingin menanyakan, apa sih tema dari merdeka tetapi belum merdeka? Jika dikaitkan dengan hakikat dari merdeka itu sendiri apa? Kalau menurut Ibu Hindun gimana? Terima kasih Ibu Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salaman ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah melimpahkan nikmat, yang sudah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, khususnya karunia kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ya Bu Isti ya. Alhamdulillah ini Bu Isti di bulan Agustus tahun 2024 ini kita sudah sampai di tahun keberapa ini yang merdeka? 79 ya Bu. Masya Allah, alhamdulillah harus patut kita syukuri. Sudah di 79 tahun kita merdeka. Kalau orang sudah tua ya Bu ya, kalau sudah orang jadi sudah nenek-nenek tua, dan betul, kakek-kakek ya. usianya sudah tua, tapi mudah-mudahan semangatnya selalu muda ya Bu Isti. Amin, amin, amin. Harus muda. Harus muda. Nah, dengan kemerdekaan ini kita juga bisa melaksanakan kewajiban kita, tugas kita dengan nyaman, dengan aman. Nah, itu berkat keadaan sudah merdeka. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengajarkan apa arti kemanusiaan yang merdeka. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kesejahteraan dan kedamaian kepada kita semua dan kepada bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membicarakan tentang merdeka tapi belum merdeka, saya akan awali podcast ini dengan membacakan ayat Al-Quran. Saya ambilkan dari surah Al-Baqarah ayat 49 tentang kemerdekaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum
يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Masya Allah, indah sekali suaranya Ibu Hindun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bu Isti udah cantik, bisa nyenangkan hati orang juga, Masya Allah. Ya, ini ayat ini Bu Isti. Alhamdulillah. Ayat ini surat Al-Baqarah ayat ke-49. Ini menceritakan tentang kemerdekaan, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk menyelamatkan bangsanya dari kekejaman Raja Fir'aun. Nah, dan pada akhirnya Nabi Musa ini berhasil menyelamatkan dan memerdekakan bangsanya. Nah, ini kisah dalam Al-Quran tentang kemerdekaan. Ayat yang tersebut tadi ya, yang ayat tersebut ya. Tadi. Kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, tentunya bukan yang dipresentasikan oleh suatu bangsa tentang kemerdekaannya itu sendiri, tetapi pribadi-pribadinya juga mempunyai kemerdekaan. Nah, kita memang saat ini sudah merdeka dari tangan-tangan penjajah. Tapi kita introspeksi diri, apakah diri kita sudah merdeka atau belum? Nah, kalau pengen seutuhnya merdeka, kita harus bebas dari penjajahan dan juga masyarakatnya, dari mulai tingkat pejabat sampai dengan rakyat kecil, itu sudah harus melepaskan diri, memerdekakan diri dari belenggu-belenggu yang akan menghalangi ke arah yang lebih baik. Nah, misalnya saja kita pejabat nih Bu Isti, kan udah lagi ini tuh ya terkenal sekarang, lagi banyak ini di TV-TV, di medsos sudah ada pejabat-pejabat yang korupsi. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti pejabatnya itu belum merdeka. Nah, itu untuk para pejabat. Kemudian untuk siswa, untuk para pelajar, kalau betul-betul menjadi pelajar yang merdeka, dia tidak akan tawuran, dia tidak akan mabuk-mabukan, dia tidak akan malas, seperti itu. Nah, kalau kita nih kan sebagai abdi negara nih, sebagai penyuluh iya, guru atau dosen. Nah, itu kalau pengen merdeka, menjadi hamba yang merdeka itu yang seperti apa? Berarti kita harus melepaskan niat-niat yang selain lillahi ta'ala. Jadi kita memang niatnya mengabdi, memang niatnya mendidik, memberikan pemahaman dan pendidikan kepada masyarakat, supaya masyarakat itu beragamanya dengan baik dan benar. Nah, tadi kan ada contoh dari pejabat, betul, ada juga dari guru, dosen, pelajar, penyuluh. Nah, bagaimana dengan rakyat biasa? Maksudnya rakyat yang tidak mampu ini ya Bu ya? Rakyat biasa kan banyak Bu. Ada yang kaya ya, juga. Ada yang kaya, ada yang sini, itu bagaimana? Baik. Nah, menjadi orang kaya, kalau dikatakan merdeka berarti orang kaya ini harus tidak boleh sombong, terlepas dari sifat-sifat sombong, berarti dia sudah merdeka. Biasanya sombong yang OKB Bu. Oh iya, betul. OKB itu orang kaya baru ya Bu? Iya. Oh, bisa saja Bu Isti. Nah, itu untuk orang kaya. Nah, kemudian untuk yang orang miskin, kita kata orang miskin bukannya kasar ya Ibu, karena memang itu sudah berpasangan. Ada yang pintar, ada yang ini, kemudian ada yang kaya, ada yang miskin. Kita katakan yang kurang mampu. Nah, begitu. Nah, ini berkaitan juga nih Bu dengan program pemerintah sekarang yang sedang gencar-gencarnya digalakan ini. Program pemerintah itu kan sekarang lagi kembangkan bagaimana pemberdayaan ekonomi umat, betul. Kemudian juga program mengentaskan kemiskinan. Nah, untuk program yang kurang mampu ini memang kita harus bekerja sama. Ini agak susah memang pengurusannya, kasarannya seperti itu. Jadi harus kerjasama. Misalnya si orang kaya harus kita sadarkan untuk sadar zakat. Insya Allah akan mengurangi jumlahnya kemiskinan di negara kita. Contoh konkretnya apa Bu? Misalnya
seorang yang tidak mampu ini butuh untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, harus ada kerjasama. Untuk mental merdeka ini yang tidak mampu ini harus punya jiwa tidak meminta-minta. Jadi harus berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhannya. Kemudian ketika dia betul-betul memang harus dibantu, nah yang membantu ini si orang kaya ini juga harus cerdas. Jadi jangan sampai seperti orang mancing itu dikasih ikannya, tapi kita berusaha ngasih kailnya, kasih alat pancingnya, sehingga modal yang kita kasih ini mereka bisa diputar, diberdayakan, bikin lapak atau apapun itu yang berguna, sehingga nanti suatu saat dia juga berniat jangan sampai selalu tangannya itu berada di bawah. Bagaimana caranya dia akan suatu saat berusaha tangannya akan di atas. Bukankah kalau tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah? Dalilnya gimana, Bu? Nah, itu tuh al-yaddu ulya khairum minal yadi sufla. Nah, seperti itu. Nah, untuk mental yang merdeka ini, terutama untuk masyarakat kita yang kurang mampu, saya mengutip dari kitab Ghururul Bahiyah, karangan Syekh Zakaria Al-Ansori. Nah, dalam kitab tersebut ada ungkapan yang sangat indah. Dikatakan bahwa barometer seorang hamba yang dikatakan merdeka adalah ketika seorang hamba tersebut mempunyai rasa cukup apa yang ada pada dirinya sendiri dan terhindar dari sifat tamak terhadap apa-apa yang tidak ada pada dirinya. Jadi mungkin kata simpelnya mah qanaah ya Bu Isti ya. Jadi merasa bersyukur apa yang sudah kita punyai, seperti itu. Nah, jadi berkaitan dengan judul kita ini merdeka tapi belum merdeka, berarti di sini kita katakan sudah merdeka dari tangan-tangan penjajah. Tetapi belum merdekanya kalau bangsanya sendiri itu masih terbelenggu, masih memiliki sifat angkuh, sifat kikir, sifat sombong, kemudian dan sebagainya, sifat-sifat buruk tersebut. Sebaliknya, ketika kita menjadi bangsa yang merdeka, yang seutuhnya, kita harus keluar dari belenggu-belenggu tersebut. Nah, ini namanya baru merdeka yang merdeka. Kita sebagai anak bangsa, khususnya sebagai penyuluh nih Bu ya, semangat apa yang harus kita miliki dan apa yang harus kita lakukan dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan saat ini? Ya baik, setelah kita merdeka saat ini, kita tentunya tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif sehingga akan merusak eksistensi bangsa kita. Kita tentu meneladani nih jiwa-jiwa kepahlawanan para pahlawan zaman dulu yang mengangkat senjata untuk melawan para penjajah, yaitu keberanian dalam kebenaran tentunya, kemudian keteguhan dalam memegang prinsip, dan juga jangan lupa sabar dalam mencapai sebuah tujuan. Nah, terutama para pemuda nih Bu, karena kan pemuda penerus bangsa. Nah, kita harus jaga nih, jangan sampai pemuda kita rusak. Karena memang apalagi zaman sekarang di era digital, ada sebuah yang sangat berbahaya ini, yaitu medsos. Nah, di sini betul itu sangat-sangat berbahaya sekali ketika kita tidak bisa memilih dan memilah yang mana sebagai tontonan saja dan yang mana yang ada tuntunannya juga. Nah, karena terutama nih di medsos lagi-lagi ada anak yang pergaulan bebas, baru kenalan, sudah dibawa, sudah ketemuan, akhirnya rusak. Nah, itu akibat medsos. Kemudian aliran-aliran sesat juga. Mereka karena salah mencari guru-gurunya medsos dan bahkan mencari idola juga medsos, akhirnya rusaklah pemuda-pemuda kita. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, kalau bahasa kita nih Bu Isti, kalau kita bahasa Sunda atau Jawa nih pasti tahu nih. Dulu guru saya mengajarkan, pemuda-pemuda khususnya jangan sampai masuk ke lingkaran yang 5M ini nih.
Apa aja tuh, Bu, 5M-nya? 5M ya Bu, ketika M yang pertama? yang pertama nih jangan sampai kita lakukan karena susah sembuhnya ini. Yang pertama M, mabuk. Yaitu minum-minuman keras. M yang kedua? Yang kedua madon. Ngerti nggak Bu? Itu main Apa perempuan tuh? Ibu. Perempuan, aduh. Ini Ngeri ya? Yang ngeri. Ini harus dihindari, harus dijaga nih para pemuda kita. Kemudian yang M yang ketiga? Nah, yang ketiga tuh maling. Jadi mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Nah, kemudian M yang keempat? yang keempat ya Bu ya, madat. Jadi kayak apa itu madat, Bu? rokok gitu kan. Nah, itu kan bahkan sekarang kan majelis ulama juga sudah mengharamkan ya. Tidak dibolehkan, dan termasuk juga nanti masuk ke narkoba dan sebagainya. M yang kelima? Nah, yang kelima itu main. Artinya berjudi. Wah, Nah, yang ini sedang marak saat ini ya, judi ya. Online. Makanya ketika ada yang sudah kena judi online, keterusan seperti kena virus dan terus kayak tidak akan sembuh. Nah, jadi memang kalau sudah masuk ke dalam lingkaran ini, sembuhnya akan susah, kecuali betul-betul ada kekuatan pada diri sendiri pengen sembuh, baru bisa. Tetap bisa sembuh. Harus bisa ya Bu ya. Harus bisa. Nah, coba bayangkan kalau pemuda kita sudah rusak seperti ini. Karena memang pemuda ini harus kita jaga karena sebagai penerus bangsa. Bahkan saya teringat ungkapan dari presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Itu pernah mengungkapkan tuh, beri saya 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Betapa dahsyatnya itu para pemuda. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mengisi kemerdekaan ini, kita dijaga, selalu hati-hati, jangan sampai mudah terprovokasi dengan berbagai upaya yang membenturkan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kita sudah tahu ya Bu, Indonesia sangat kaya sekali. Sangat kaya dengan bahasa, kemudian adat, kemudian suku bahasa, dan ini agama juga. Nah, ini kalau kita mudah terprovokasi, rahmat Allah yang katanya perbedaan ini merupakan rahmat itu tidak ada lagi. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian yang terakhir tentunya menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, kita ada ingat tuh seorang ulama Indonesia tuh. Nah, yang mengatakan ada trilogi ukhuwah. Ya, ada ukhuwah. Berarti 3 ya Bu? Ada 3. Tri yang pertama apa Bu? Ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan yang terakhir ukhuwah basyariyah. Nah, itu harus selalu terjalin. Nah, dengan demikian Indonesia betul-betul akan menjadi negara yang merdeka, makmur, aman, dan tentram. Kira-kira seperti itu Bu Isti. Baik, Masya Allah. Sungguh sangat luas ya penjelasan dari Ibu Hindun ini saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Insya Allah sangat bermanfaat. Sahabat podcast Penais Dakwah DKI yang berbahagia. Sekarang bangsa Indonesia memang sudah merdeka dari tangan-tangan bangsa penjajah. Tetapi kemerdekaan belum seutuhnya karena kita masih harus berjuang dalam menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat berjuang bangsa Indonesia, cintai tanah airmu sebagaimana para pahlawan mencintai negeri kita. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Saya akhiri, saya Istiana, penyuluh agama Islam Jakarta Selatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.